Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Eka Prasetya dari Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Dr. Subandi Jember. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah keperawatan gawat darurat, di mana mata kuliah ini membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan peka budaya pada klien yang mempunyai masalah aktual dan resiko yang terjadi secara mendadak dan atau tidak dapat diperkirakan, atau juga tanpa disertai kondisi lingkungan yang tidak dapat dikendalikan dan kondisi yang mengancam nyawa. Pada sesi kali ini saya akan membahas terkait dengan satu topik, yaitu cedera tulang leher, di mana kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan gawat darurat pada pasien dengan kasus cedera tulang leher. Sistem pembelajaran pada topik kali ini adalah metode sinkron dengan pembelajaran langsung di kelas, tatap muka langsung, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi praktikum. Penilaian mata kuliah keperawatan gawat darurat terdiri dari beberapa unsur, mulai dari UTS, UAS, tugas terstruktur, dan ujian praktikum. Saya sebutkan tadi ada beberapa unsur dengan indikator, yaitu UTS sebanyak 15%, UAS 15%, tugas 20%, dan praktikum 50%. Di mana nanti UTS dan UAS akan diselenggarakan setelah tatap muka teori selesai, kemudian tugas akan diberikan secara terstruktur, ya, baik oleh dosen pengajar, ya. Kemudian untuk praktikum nanti penilaiannya berupa ujian praktikum atau kita sebut sebagai OSC, yang nanti akan presentasinya adalah 50%. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, sesuai dengan janji Pak Ferry kemarin, ya, kita hari ini akan kuliah terkait dengan cedera tulang leher. Ya, semuanya punya leher? Nah, ya, kita akan mereview dulu. Ya, kita akan mereview dulu tulang-tulang yang ada di leher. Jadi dilihat di depan, yang bagian merah ini adalah tulang leher. Ya, dapat dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kalau bahasa anatomi, leher itu adalah cervical. Pernah dengar? Nah ya, ada yang pernah, ada yang belum. It's okay, enggak masalah. Ya, jadi kalau disingkat, cervical itu hanya C simbolnya. Jadi tulang itu mulai dari ada tulang cervical, tulang torakal, sampai nanti tulang lumbal namanya. Ya, singkatannya itu udah ada di depan semua. CTL ya gitu. Ya. Untuk anatomi yang leher hanya ada 7. C1 sampai C7. Oke, kita next lagi. Nah, jika orang itu dibuka bajunya, dibuka lagi dagingnya, akan muncul seperti ini tulang. Ya, mulai dari tulang cervical ini C tadi ya, sampai nanti ada tulang punggung. Kita sekarang akan fokus pada tulang cervical atau tulang leher. Oke. Di sini banyak sekali saraf-saraf, ya. Mulai dari saraf pernafasan, ya. Ada saraf di otak, itu jalurnya ada di sini semua. Gampangnya kabelnya lah, ya. Makanya kenapa kalau orang dipukul bagian sini, jadinya pingsan. Ya, silakan. Kemudian selanjut ya. Setelah kita belajar anatomi, kita next lanjut. Nah, ini penyebab-penyebabnya dapat dilihat ya. Faktor-faktor bagaimana bisa terjadi cedera tulang leher. Yang pertama akibat kecelakaan. Ya. Pak, apakah mesti setiap kecelakaan itu nanti akan cedera tulang leher? Ya, tidak mesti. Tapi kalau melihat dari kerusakan yang diakibatkan kayak gini, kira-kira
mungkin nggak terjadi patah tulang leher itu? Itu terjadi. Ya, bisa jadi korban ini mati di tempat. Kemudian, nah kayak gini nih. Ya, ini pasien bisa jadi seperti ini kalau dia mobilnya sampai ringsek seperti ini, gitu ya. Bisa dilihat ini mukanya ada pembengkakan, biru-biru, ya. Itu namanya rakun eyes atau mata rakun namanya. Nah, kalau ada kayak gitu, kita sebagai perawat harus curiga kalau pasien ini mengalami cedera lebih tepatnya adalah kepala, ya, cedera kepala. Tetapi kalau orang sudah cedera kepala, ya biasanya yang merembet ke bawahnya. Harus curiga. Apalagi di sini ada biru-birunya juga, pasti sudah kena ini belakangnya. Kayak gitu ya. Kemudian bisa jadi trauma tembus. Nih. Ini kalau pasiennya selamat, keajaiban. Ini ya. Tapi kalau ini sudah keluar darah, tapi kalau darahnya tidak moncot, darahnya cuma mengalir gini, kemungkinan hanya tidak sampai menggores dari vena jugularis. Ya, ada vena besar nih, yang kalian kalau pegang jedut gitu ya. Oke, ini kemungkinan masih meleset, tapi no problem. Ah, kok no problem? Jelas problem ini ya. Oke. Kemudian sekarang saya tanya, pernah enggak melihat alat ini? Di mana lihatnya? Di TV pernah? Apa namanya? Gips. Terus? Ini juga gips ini. Ini gipsum juga. Apa namanya? Ini loh yang kalau gips itu kan yang ada di tangan. Kalau ini namanya adalah cervical collar. Kok cervical gips? Ya, cervical collar, ya. Atau ada juga yang bilang neck collar, ada juga yang bilang gitu. Ya. Kira-kira fungsinya untuk apa? Ada yang bisa merasionalkan? Kira-kira nih, dipasang alat ini untuk apa? Ada satu yang bisa bilang mungkin? Ayo, salah enggak apa-apa. Salah benar enggak masalah. Ayo Mbak, silakan. Apa kira-kira? Oke. Yang awalnya lurusnya ke kanan, terus dia alat ini berguna untuk supaya tidak terjadi patahan berikutnya. Oke, poin kedua yang benar, ya. Alat ini berfungsi untuk agar supaya tidak terjadi patahan tambahan. Atau kita sebut imobilisasi. Jadi kalau mobilisasi itu kan bergerak. Kalau imobilisasi ada imnya berarti dia tidak bergerak. Nah, supaya leher ini kalau pas diangkut ke ambulan, diangkut ke rumah sakit, leher tetap gini. Karena kebanyakan yang terjadi adalah ketika menjadi pahlawan kesiangan, kan gitu ya. Ada kecelakaan ya, korban gulung-gulung di tengah jalan, terus dipinggirkan. Pada saat di sini masih hidup, dipinggirkan malah meninggal. Bukan karena meninggal karena bukan waktunya, karena apa? Karena perpindahan tadi, kesalahan memindah, kepalanya malah gelap. Karena kan kalau gotong kan gini ya, sini tidak diperhatikan, akhirnya dia kejengklak ya, bahasa daerahnya kejengklak ya. Nah gitu. Akhirnya apa? Ya tambah patah. Ya, bisa mengeblok saraf pernafasan, pasiennya tidak bisa nafas. Oke. Nah ini yang cukup sering dijumpai kayak gitu ya. Ya, ada kecelakaan di tengah jalan, jebret. Yang dilakukan seharusnya apa? Kalau misalnya ada kecelakaan nih, kalian pulang kuliah ada kecelakaan di jalan. Hubungi ambulan, ya. Telepon ambulan dulu atau minimal menyetop kendaraan yang mau biar pasiennya tidak ditabrak. Itu mending lebih bagus itu daripada sok jadi pahlawan membopong meminggirkan pasien dari tengah jalan ke pinggir jalan. Itu malah bisa berakibat fatal. Oke. Karena apa? Penanganan awal yang tepat menentukan prognosis pasien. Itu tadi,
Kalau pasien di awal tiba-tiba langsung dipindah, ya bisa jadi mati. Padahal seharusnya masih bisa diselamatkan. Gitu. Kemudian Pak, kapan kita harus curiga kalau pasien ini cedera leher? Ya ini, yang pertama tabrakan dengan kecepatan tinggi. Kan kita bisa memperkirakan ya, meskipun kita tidak melihat proses kecelakaannya, kan kita bisa memperkirakan. Oh, korban ini pasti naiknya ngebut, pasti naiknya pelan, kan kita tahu ya. Kalau naiknya cuma 20, kan nggak mungkin sampai babak belur bonyok kayak gitu tadi ya. Kecuali dihakimi massa loh ya. Beda cerita ya. Nah, tapi kan kita bisa melihat kondisi kendaraannya. Contohnya kendaraannya tuh ajur ya. Ada kemungkinan ya. Jadi kalau kita jadi perawat emergensi itu kita harus berpikir kemungkinan yang terburuk. Jangan husnudon. Harus udon ini kita ke pasien. Ya, ini jangan-jangan gitu enggak apa-apa. Daripada nanti malah bablas ya. Kemudian pasien tidak sadar. Ya, kira-kira kalau cuma mengendarai sepeda 20, 30 jatuh pingsan enggak kira-kira? Kecuali dia punya penyakit jantung kaget bisa jadi ya. Tuh. Kita harus curiga ada pasien tergeletak enggak sadarkan diri. Langsung cek atau paling enggak difiksasi atau diimobilisasi lehernya. Jangan sampai digerakkan. Kalau ada yang nolong marahi. Ya, kalau ada yang meminggirkan memarahi. Pak, jangan gitu nolongnya gitu. Digotong boleh tapi harus leher ini sama ini enggak boleh gerak. Jadi harus dipegangi semua. Itu. Terjadi multitrauma. Multitrauma itu kalau kalian pernah melihat orang patah kaki, satu korban ya, kakinya patah, tangannya patah, ininya juga babak belur. Nah, itu namanya multiple trauma. Tidak hanya satu yang patah. Ya, tidak hanya satu yang terluka, tapi banyak, namanya multiple. Jatuh dari ketinggian jelas. Ya, kita harus curiga kalau orang jatuh dari ketinggian. Entah itu yang jatuh kakinya dulu atau kepalanya dulu, kita harus curiga. Yang namanya cedera leher. Kemudian korban kecelakaan tidak menggunakan helm. Entah itu keras, entah itu naiknya keras ataupun lambat, kalau tidak pakai helm, wajib curiga. Ya, karena kebanyakan pasien itu tidak diketahui. Ya, karena biasanya tidak ada darahnya dia. Kalau kita kan gitu misalnya, oh tidak ada darahnya baik-baik saja nih pasti. Padahal di dalamnya ada pendarahan di dalam, otaknya berdarah di dalam. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita lanjut? Next, oke. Kemudian selalu curiga jika pasien ada riwayat trauma dan tidak sadar, seperti yang saya katakan tadi slide sebelumnya. Ya, kita next. Sorry, belum ini. Oke, kita masuk ini aja dulu. Kalau cedera tulang leher ada klasifikasinya, mulai dari fraktur, dislok, fraktur campur sama dislok sama luka tembus. Fraktur itu kalian tahu ya, fraktur ya. Fraktur itu patah. Kalau yang cowok-cowok suka main bola, biasanya kan kalau pas nendang gawang misalnya, ya kurang fokus, seharusnya bola yang nendang gawang bisa patah. Kalau dislok cuma mengsli, tahu ya? Ya ankle-nya tuh mengsli, itu tinggal benerkan lagi bisa, ya. Atau luka tembus kayak gini, itu klasifikasinya. Kita next. Dari data subjektif MOI, ya, MOI itu apa? Mekanisme of injury. Jadi mekanisme bagaimana terjadi kecelakaan. Ya, jadi ditanyakan, misal jatuh dari ketinggian. Kira-kira yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan korbannya atau keluarganya? Ya tergantung, kalau pasiennya masih bisa diajak ngomong, ya diajak ngomong. Ya tapi kalau dia terjadi apa? Terjadi jatuh dari ketinggian, pasiennya tidak sadar, tapi pasiennya sadar. Kira-kira ditanya jawabannya 100% benar apa enggak?
Ya, pasti dia akan mengalami penurunan kesadaran. Meskipun matanya melek, bisa ngomong. Ya, tapi jangan dipercaya. Oh, saya tadi lo enak-enak makan kok tiba-tiba beginian gitu biasanya. Pusing Pak? Enggak gitu. Padahal dari matanya kelihatan. Ya, diajak omong kayak orang mabuk. Ya, yes, tanda-tanda ini sudah. Ya, tidak lama lagi pasti pingsan ini. Pasti. Ya, kemudian ditanya nyeri. Misal pasiennya masih sadar, ditanya nyeri atau enggak. Misal dia, tuh saya kok kepala bagian belakang ini kok berat. Ya. Ditanya, habis jatuh apa habis kecelakaan Pak? Tadi saya habis naik kelapa jatuh. Tapi pasiennya masih sadar. Harus curiga adanya cedera tulang leher. Kemudian next. Oke, ini langsung aja kita gambar. Nah ini beberapa kejadian cedera leher yang biasa terjadi. Yang pertama ini hiperekstensi. Jadi ketika dia naik mobil, misal ngerem mendadak gitu. Kalau ngerem mendadak posisi kecepatan 20 enggak kira masalah. Paling cuma kejaduk dashboard. Ya. Tapi kalau sudah naik di tol gitu ya 100 km per jam, tiba-tiba menghantam truk yang berhenti, das, itu kecepatannya luar biasa itu hantamannya. Meskipun dia pakai pengaman, apalagi pas airbagnya enggak kempes. Ya. Airbagnya ngembang ketika dihantam sama kepalanya. Nah, percuma. Ya, percuma ya. Ya, itu bisa terjadi. Yang kedua, hiperfleksi. Ini kalau dia jatuhnya tengkurap. Misal nih, jatuh dari pohon kenetu. Tahu pohon kenetu ya? Tahu ya. Kalau orang Lumajang bilangnya manecu itu ya. Ini bisa patah nih. Atau kapan hari saya melihat ini lomba apa karate di mana? Porprov mana saya lupa di YouTube waktunya. Jadi lawannya tuh dibanting dengan posisi kepala kayak gini. Padahal itu lomba itu. Kemudian jatuh. Meskipun dia jatuh kakinya dulu. Ini kan satu kesatuan tulang ya. Ya. Kalau pas ininya enggak kuat, ya bisa jadi kotak ini. Ya, bisa jadi terkena hentakan juga. Ya. Ini yang suka main kretek-kretek. Ini ya. Nah, yang suka bangun tidur gini-gini, hati-hati. Gini Pak enggak bisa balik. Atau kan ada itu ya pijat tradisional yang kepala ini tuh hati-hati. Ya, kalau enggak profesional jangan macem-macem. Ya, kalau di film-film kan gitu ya. Ketika mau mematikan lawan kan di kepala diputer. Lah itu tadi dia mengancam menghantam dari tulang servikal yang ada saraf-sarafnya tadi itu, kemudian diputar itu. Kemudian yang suka juga gini-gini bisa jadi, atau pada anak ini kecekik sama seat belt bisa jadi. Ya. Kita langsung saja ke penanganannya. Oke. Setelah tadi kita tahu bagaimana proses terjadinya cedera tulang leher, kemudian ciri-cirinya bagaimana. Nah, kalau sudah tahu ciri-cirinya, sekarang bagaimana menolongnya. Ya, kuncinya adalah ini, imobilisasi dari servikal. Perkara kalian loh Pak, saya masa kemana-mana mau bawa ini, gitu. Enggak mungkin ya bawa ini ya di tas. Enggak mungkin. Pakai barang seadanya. Kalau ada dua penolong, ya kepalanya dipegang sama pundaknya, digepit gini pakai kepala. Sana ada yang bopong lagi. Gitu kalau mau membopong. Ya, jangan sembarangan. Ya, sudah enak-enak dibopong, ternyata yang patah ininya juga. Kan gitu ya. Prinsipnya sama-sama harus diimobilisasi. Makanya paling benar adalah paling aman ketika memindahkan pasien harus lurus. Ya, badan korban itu harus benar-benar terimobilisasi. Bahkan dulu pernah ada kejadian itu sampai pinjem daun pintunya orang di sana. Ya, kan nunggu ambulan kan kelamaan. Kalau kita bopong takut
cedera ini malah mati pasiennya. Jadi kita copot engselnya, kita pinjem, pasien dipindahkan di atas ini, bawa mobil truk atau bawa pickup, bawa ke rumah sakit. Itu lebih aman. Kita namanya menstabilkan atau namanya imobilisasi. Entah itu servikal, tulang belakang, sama konsepnya. Nah ini kalau profesional pakai alat yang namanya long spine board, ya, atau ini yang saya bilang tadi, cara imobilisasi pakai tangan, ya, leher dipegang, kepala juga dipegang. Ini ya, ini gambarnya nanti akan kita teruskan nanti lewat praktikum untuk gaya model ini, lock roll-nya. Oke ya? Oke ya? Oke, gitu ya. Jadi ini nanti kita praktekkan mau menggunakan long spine board dan juga menggunakan cervical collar. Oke? Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan lagi, diskusikan? Mungkin Pak, saya pernah melihat kejadian ini di rumah kayak gini, enggak apa-apa. Ada yang mau tanyakan? Ada enggak kira-kira? Oke, berarti sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham, kita nanti akan bertemu lagi di sesi praktikum untuk mempraktekkan bagaimana teknik memindahkan pasien dengan curiga cedera luka leher atau trauma di tulang leher. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, terakhir saya mau merefresh kembali. Nama dari alat ini apa? Yang di leher namanya? Collar neck atau cervical collar. Oke, kemudian prinsip kalau mau memindahkan orang dengan curiga cedera leher apa? Imobilisasi. Oke, good. Terima kasih sudah mengikuti kuliah pada siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bermanfaat. Ya, kita akan bertemu lagi pada sesi praktikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.